sejahtera untuk kita yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kepada kita sehat walafiat pada siang hari ini, sehingga kita dapat menghadiri acara Aturin Talk 27 yang bertema Pusparagam Banda Neira yang disponsori oleh JNE. Selamat datang saya ucapkan kepada pembicara kita untuk acara hari ini, yaitu Lani Mokonio dan Hasbia Rai. Selamat datang saya ucapkan kepada saya pejalan bijak, Mas Fae selaku Community Officer. Selamat datang saya ucapkan kepada saya Sili Bumi yang diwakili oleh Mas Andi, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada moderator acara kita, yaitu Bapak Reza Permadi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada hadirin yang telah datang di acara Aturin Talk 27 pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar acara Aturin Talk 27 dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Aturin Talk 27 pada hari ini yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan Community Officer saya pejalan bijak, yang keempat perkenalkan moderator, yang kelima talk show bersama Lani Mokonio dan juga Hasbia Rai yang akan dibawakan oleh moderator. Yang kelima pembukaan pameran prolog oleh Lani Mokonio yang dibawakan oleh moderator. Yang keenam acara selesai dan akan dilanjutkan oleh tur ke tempat pameran foto yang akan dibawakan oleh moderator juga. Kemudian penutup. Itulah susunan acara Aturin Talk 27 untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung masuk dalam acara selanjutnya, yaitu saya mempersilakan Bapak Fae selaku Community Officer saya pejalan bijak. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Boleh nggak gue dipanggil ini aja ya? Abang kali ya? Lu mana sini? Panggil bapak gitu kayaknya udah ngerti. Apa nih? Gue mau ngomong apa ya? Gue buka masker dulu ya. Tadi udah ini sih. Udah vaksin booster. Insya Allah. Nanti kalau gue terlalu bersemangat, ngomongnya sampai keluar udah ya, yakin ya. Oke, gue perkenalan dulu. Jadi sebelumnya terima kasih dulu bagi buat Morin yang sudah mengajak saya berjalan bijak ada di dalam kegiatan Aturin Talk ini ya, dan ini juga bagian dari kegiatan pameran fotonya si Ibu Lani, Kakak Lani. Sebelumnya sudah pernah juga kita bijak-bijak sama kalian. Oke, gue langsung kenalan. Nama gue Pak Yudis, jadi gue sebagai community officer dari ini, kalau kawan-kawan bisa bertemu agar saya berjalan bijak. Terus kalau seandainya mungkin penasaran ya, apa sih sebenarnya saya berjalan bijak itu? Jadi saya berjalan bijak itu adalah movement, gerakan, campaign dari Nasional Geografik Indonesia. Ini adalah gerakan sebuah perubahan perilaku yang mengajak kawan-kawan untuk menjadi pejalan yang lebih punya tanggung jawab ya, syukur-syukur bisa membawa dampak pada tempat yang dikunjungin, tapi jika tidak ya setidaknya tidak merusak tempat saat kita datang berkunjung ke destinasi tersebut. Jadi kalau sedikit gue boleh kasih tambahan, kami punya pemahaman di saya berjalan bijak itu, pemahamannya adalah sebuah perjalanan bukan sekadar melihat kehidupan di lokasi baru, tapi bagaimana juga bisa mengambil refleksi dari kisah hidup dengan mata yang baru.
Itu kalau di sektor jejak. Kalau di Nasional Geografik Indonesia kita punya pemahaman juga itu, yaitu adalah kami percaya dengan kekuatan penjelajahan, pengetahuan dan bercerita, kami bisa dapat mengubah dunia. Seperti itu aja sih sebenarnya pengenalan singkatnya. Gimana, Bang Reza Permadi? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk Bapak Fai. Kemudian selanjutnya yaitu kita perkenalkan moderator acara Aturin Talk 27 yang bertemakan Puspa Ragam Banda Neira, yaitu Bapak Reza Permadi. Selaku moderator yang akan memandu diskusi selanjutnya untuk Bapak Reza Permadi, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih banyak Ayu. Oke, terima kasih Ayu Rinda sudah mengawali diskusi kita membuka acara. Rekan-rekan semuanya, terima kasih karena sudah hadir di acara Aturin Talk ke-27. Acara ini pertama kali kita lakukan secara, saya mohon izin duduk deh ya. Acara ini pertama kali kita lakukan secara luring ya, atau secara langsung. Dan terima kasih juga kepada Jakarta Creative Hub karena sudah memfasilitasi acara Aturin Talk. Acara ini talk show secara luring sekaligus pameran foto Puspa Ragam Banda. Pameran fotonya judulnya Ragam Kehidupan Banda Neira. Kalau acara besarnya adalah Puspa Ragam Banda Neira. Acara Aturin Talk-nya tujuan berwisata ke Banda Neira, dan acara pamerannya yang dilaksanakan mulai hari ini 19 sampai 26 Agustus di Jakarta Creative Hub, itu judulnya adalah Ragam Kehidupan Banda Neira. Nah, teman-teman yang terima kasih yang sudah hadir secara langsung di Jakarta Creative Hub, atau teman-teman yang sudah bergabung secara online melalui Zoom meeting, terima kasih karena sudah bergabung di acara kali ini. Nah, kenapa Aturin membuat acara seperti ini? Karena kita melihat, ya ini pertama kali luring dilakukan, jadi kita lihat efek pandemi sudah mulai berkurang, dan kebetulan dua orang atau dua perempuan yang dari Aturin ini pernah berkegiatan di Banda Neira sekaligus mendampingi teman-teman komunitas di Banda Neira. Nah, maka dari itu nanti akan saya undang ya Balani Mokonio, Kak Lani Mokonio dan Kak Hasdia Raihanza, keduanya bagian dari Aturin. Kak Lani sehari-hari di Business Development Aturin dan sudah melakukan residensi kurang lebih 3 bulan ya Kak Lani ya di Banda Neira. Nanti juga akan ada di showing foto-fotonya Kalani, ada 10 foto, nanti Kalani bakal cerita lebih banyak. Kemudian ada Kak Hasbi kemarin mendampingi teman-teman pemuda di Banda Neira dan membuat yang namanya Banda Neira Tour. Jadi mendampingi pemuda, membuat tour operator Banda Neira Tour, dan kemudian Kak Hasbi membuat yang namanya buku panduan elektronik atau e-guidebook yang bisa di-download juga, nanti akan ada infonya dan akan ditampilkan juga. Mungkin langsung saja ya saya undang kepada kedua narasumber kita. Boleh minta tepuk tangan kepada Kak Lani dan Kak Hasbi, boleh bergabung ke depan bersama kita. Oke, ini konsepnya talk show, teman-teman yang menyaksikan secara daring atau online dari rumah masing-masing. Ini konsep talk show aja, jadi saya akan banyak ngobrol ya dan bertanya ke Kak Hasbi, ini Kak Lani. Mungkin perkenalan diri dulu deh, dari Hasbi dulu, silakan Hasbi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Diare Hamza. Di sini ingin berterima kasih kepada Aturin yang telah mengajak saya pada acara ini. Lalu saat ini juga saya akan share sedikit mengenai kegiatan yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu mendampingi teman-teman di Banda Neira Tour. Sekian dari saya.
Betul. Jadi datang dari Bandung, sini tuh kalau lagi ke Bandung. Tangan dulu. Dari Bandung. Kalian silakan perkenalan dulu. Oh, cek. Oke. Nama panjangku Melanie Lemokonio, biasanya dipanggil Lani ya, yang lebih simpelnya. Aku asalnya dari Poso. Poso itu di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu di Pulau Sulawesi, kalau teman-teman nggak tahu. Dan aku mengenal Banda Neira itu di awal tahun 2021 ya, setahun setelah pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman udah beberapa kali mendengar Banda Neira dari lagu gitu ya, atau sebuah vokal grup. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi soal Banda Neira dan kenapa aku rasa kalau orang kesana orang bakal jatuh cinta sih ke Banda Neira seperti apa yang aku rasakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi perkenalan dari Kak Hasbi dan Kak Lani. Ini mic-nya cuma satu, jadi kita ganti-gantian aja. Atau ada tiga mic-nya di situ. Simpan di tengah, oke ganti-gantian aja ya. Oke, jadi teman-teman yang sudah hadir langsung, ataupun teman-teman yang sedang menyaksikan dari rumah lewat Zoom meeting, jadi kita mau ngawal ngobrol dulu nih, Hasbi sama Lani, lebih ke cerita ya. Mungkin di awal kita mau tampilin foto-foto yang dari Kak Lani dulu kali ya. Dari Kak Lani dulu, karena sudah mungkin bisa dibantu, disiapkan. Oke, Kak Lani boleh cerita dulu nggak? Karena tadi kan dibilang di awal tahun 2021, awal 2021 sempat ke Banda Neira, kemudian kembali lagi di tahun 2022 dan residensinya 3 bulan ya di sana ya. Itu apa yang ngebuat Kak Alani datang ke Banda Neira pertama kali? Kemudian kenapa mau kembali lagi kedua kali dan melakukan residensi hingga akhirnya menghasilkan karya foto ini? Oke, kita mulai dari paling awal banget ya. Kalau teman-teman sering mendengarkan lagu Sampai Jadi Debu, itu dinyanyikan oleh Banda Neira, Rara Seka dan Ananda Badudu ya. Orang tahu Banda Neira, ya tahu dari lagu gitu kan. Tidak tahu bahwa ada pulau yang namanya Banda Neira. Rara juga bilang bahwa mereka punya ide untuk membuat nama Banda Neira karena mereka cinta di pulau yang sama. Awalnya itu aku ikut sebuah komunitas relawan yang itu ngajar di Pulau Banda Besar di Desa Dender. Itu awal 2021 kayak gitu. Di sini ada salah seorang teman relawan, kayaknya dia batch-nya nggak sama sama aku, ada Kak Opek di sana. Terus pertama kali ke sana, Banda Neira itu sebenarnya 2 pulau yang sangat berbeda ya, 2 pulau yang terpisah maksudnya. Lebih tepat kalau disebut sebagai Kepulauan Banda, karena ada banyak sekali pulau-pulau kecil, Pulau Banda Besar, Pulau Neira, Pulau Run, Pulau Ai, Pulau Nailaka, dan pulau-pulau yang lainnya. Ketika ke sana dan kemudian jadi relawan pendidikan dan mengajar, saya sendiri menemukan bahwa Banda itu terasa kayak rumah. Tahu nggak sih teman-teman, ketika kita traveling ke suatu tempat ya, terus ketika tiba kita benar-benar merasa kayak kita belong di tempat itu ya. Secara vibes tempatnya, secara kekeluargaannya itu berasal banget di Banda Neira. Terus ketika relawan itu juga, Mas Reza, saya menemukan salah seorang mama piara di Banda itu, kalau kita sebutnya mama angkat ya, tapi kalau di Maluku disebutnya mama piara, seorang ibu guru yang kemudian bersedia mengangkat saya jadi anak piaranya, namanya Ibu Rugaya Johan. Setahu saya ibu angkat mama piara saya adalah lagi gabung di Zoom online sekarang. Setelah itu, karena menemukan Banda Neira terasa sangat nyaman, ketika 2020 awal, saya memikirkan hidup ini mau mengarah kemana, saya memutuskan untuk residensi dan juga setelah istirahat di Banda Neira gitu. Dan tetap aja saya menemukan perasaan yang sama, bahkan lebih betah daripada tahun sebelumnya ketika saya berkunjung ke Banda. Gitu. Jadi alasannya bisa. Jadi alasannya ke Banda Neira karena pertama ikut sebagai relawan pendidikan, kemudian yang kedua karena melihat nyaman lokasinya, kemudian akhirnya kembali lagi dan akhirnya tinggal lama di sana ya. Oke, sebelum masuk ke fotonya Kak Lani, ke Kak Hasbi dulu deh. Kak Hasbi membuat buku panduan. Selain tugas dari kantor sebenarnya, dari aturin kan itu ya. Tapi sebenarnya apa yang membuat Kak Hasbi untuk mendampingi teman-teman di sana dan daring ya secara jarak jauh kan pendampingannya. Kemudian didampingi nih sekelompok laki-laki, pemuda-pemuda semuanya ya, nggak ada perempuan ya, pemuda-pemuda hingga akhirnya membuat Banda Neira Tour dan Kak Hasbi
membuat yang namanya e-guidebook yang nanti bakal kita pilih. Boleh diceritain nggak gimana awal mulanya bisa melakukan pendampingan hingga akhirnya membuat e-guidebook tentang Banda Neira? Jadi awal mula mengapa bisa terciptanya e-guidebook ini diawali dari awal tahun, yaitu awal Januari saya melakukan magang di Aturin, lalu di akhir Januari saya mendapat kesempatan untuk mendampingi teman-teman yang ada di Banda Neira, yaitu Banda Neira Tour. Nah, ketika masa-masa mendampingi mereka itu, saya dan rekan saya yang lainnya membantu untuk mengajarkan bagaimana cara membuat paket wisata, menghitung dan juga membuat itinerary-nya. Lalu saya juga sempat mengelola sosial media yang dimiliki oleh Banda Neira. Nah, namun karena saya pikir Banda Neira ini perlu adanya promosi lebih lanjut, sehingga saya untuk saya memutuskan untuk membuat yang namanya e-guidebook. Jadi selain untuk memperkenalkan Banda Neira kepada orang-orang, saya juga bermaksud untuk mempromosikan Banda Neira ini. Ya. Oke, sip. Makasih Pak. Makasih Kak Hasbi. Sorry, saya harus ambil mic yang satu lagi soalnya biar gampang. Oke, jadi tugas akhir ya sebenarnya. Informasi buat teman-teman, Kak Hasbi ini dari pariwisata ya. Pariwisata sudah lulus, kemudian kemarin tugas akhirnya adalah membuat e-guidebook, dan e-guidebooknya itu bisa di-download sebenarnya, cek aja di platformnya Aturin, dan itu sudah di-download, saya lupa terakhir itu kira-kira di angka 8.000-an orang yang sudah mendownload e-guidebooknya. Dan alasan dari orang-orang ketika mengomentari e-guidebook itu adalah yang pertama, memang Banda Neira sulit untuk dicari informasinya. Mulai dari bagaimana cara ke sana, di sana mau ngapain aja, penginapan, yang paling sulit sebenarnya transportasi sih ya. Nanti mungkin, karena kita temanya adalah tujuan berwisata di Banda Neira, nanti juga bakal diceritain sedikit deh oleh Kak Lani, Kak Hasbi yang ada di bukunya, tempat-tempat apa aja yang bisa didatangi di Banda Neira. Nah ini di layar, di teman-teman yang menyaksikan secara daring, di layar sudah ada e-guidebooknya ya, e-guidebook dari Banda Neira. Sebenarnya kalau teman-teman nanti bisa mengakses ini, kalian bisa melihat ada apa aja sih Hasbi di dalamnya. Hasbi aja yang cerita lebih lengkap. Jadi di dalam e-guidebook ini yang pertama ada peta Kepulauan Banda yang berisikan mengenai penjelasan letak-letak di pulau-pulau yang ada di Banda, lalu ada kata pengantar, lalu selanjutnya ada daftar isi untuk memudahkan teman-teman jika ingin mencari informasi yang ada di dalam e-guidebook tersebut, lalu ada informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Banda Neira yang terdiri dari 12 destinasi. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu bagaimana cara menuju ke masing-masing destinasi yang ada. Lalu informasi yang ada juga ada akomodasi. Selanjutnya ada akselerasi atau fasilitas apa saja yang akan bisa didapatkan selama berlibur di Banda. Oke, dan itu data sekunder ya, Hasbi, primary tapi berdasarkan teman-teman yang ada di Banda Neira ya, yang tergabung. Selama pembuatannya dibantu oleh Balani dan juga teman-teman Banda Neira. Oke. Jadi ini bukan kerja sendiri tapi disupport sama teman-teman yang ada di sana ya, gitu. Oke, makasih Kak Hasbi. Nanti mungkin tolong dibantu teman-teman yang operator tentang apa namanya e-guidebooknya. Sekarang mungkin saya mau ke Kak Lani, mungkin bisa Kak Lani sekarang menceritakan 10 fotonya kali ya. Ya, 10 fotonya dulu, boleh dibantu fotonya Kak Lani. Oke, silahkan diceritakan fotonya ini. Oke, jadi ini yang di layar ya kalau teman-teman yang online ikutnya, tapi kalau misalkan yang online sebenarnya fotonya itu ada di sebelah kiri saya ya. Kalau saya ngadep ke depan, sebelah kiri di situ. Itu ada 10 foto, tapi dengan 5 tema ya. Ada yang Mistika Fragrance, itu Pala, Timba Uli, Gunung Lewerani,
kemudian apa sih Betul. Batua, dan yang terakhir itu aku lupa ya, aku sendiri lupa fotoku, Cakalele. Jadi ada 5 teman-teman. Foto pertama itu pala, kenapa? Karena memang kalau kita bahas Banda Neira yang pertama terpikirkan memang pulau rempah gitu ya, pulau pala ya. Fun fact-nya teman-teman, pala itu pernah Banda Neira itu pernah menjadi tempat di mana satu-satunya di bumi tempat pala tumbuh di seluruh dunia. Pala itu hanya tumbuh di Banda Neira. Was gitu ya, pernah. Dan Banda itu punya sejarah yang sangat panjang dengan penjajahan hanya karena rempah itu tadi. Bahkan kalau teman-teman pernah membaca sejarah di Christopher Columbus ya, yang menemukan pulau Amerika atau dia menemukan Amerika, itu dia nggak sengaja menemukan Amerika dalam perjalanannya mencari si pulau rempah di Banda Neira itu. Nah kemudian makanya pala itu nggak boleh lepasin dari foto karena itu penting banget menurutku. Yang kedua adalah Gunung Lewerani atau lebih dikenal dengan Gunung Api Banda. Bentar, boleh kita runut aja. Oh, runut aja. Mungkin ini dulu kan ya bisa diceritain. Oke. Ini foto pala ya, teman-teman. Sebenarnya kalau secara umum kan kita kenalnya hanya biji pala ya yang sering dipakai untuk mengolah masakan atau makanan. Tapi sebenarnya pala itu dalam itu dia sangat beragam. Jadi biji palanya itu di sini ini enggak mana dia tekan ini. Mana tekan ini? Oh, oke. Ini nggak ada buahnya ya. Ini lebih tepatnya disebutkan bukan buah pala, karena buah pala itu dia satu kesatuan. Ini yang merah ini disebut dengan kuli atau kulit pala. Ini tuh biasanya dipakai untuk kosmetik gitu ya, minyaknya. Kemudian ini yang bisa dipakai untuk memasak, dan ada kalau teman-teman sering mendengar manisan pala, itu dibuat dari biji pala atau buah pala yang paling luar. Nah kalau di Banda itu beragam banget, kita bisa dapat yang kering, atau yang manisan pala yang masih basah, ada yang manis, ada yang asam, ada yang asam pedas. Jadi banyak sekali itu variannya. Berikutnya, Next, boleh? Nextnya fotonya. Nah ini tadi yang saya sebutkan soal pala. Jadi yang dalamnya itu adalah biji palanya, merahnya adalah ini kulit, yang ini adalah kulit luaran bagian pala yang sering dibuat manisan ya. Atau kalau teman-teman minum jus pala, ini yang bagian ini yang teman-teman akan minum kayak gitu. Berikutnya, Next, sebelum ke gunung, ini Gunung Lewerani. Ini Gunung Lewerani. Oke, saya mau bertanya ke Kak Hasbi dulu. Oke. Karena kaitannya dengan tujuan berwisata di Banda Neira, di guidebook sempat ini nggak sih Kak Hasbi dibahas kalau datang ke Banda Neira, si teman-teman Banda Neira itu tuh tetap ini nggak ada paket wisata yang memang bisa menjual untuk bisa mendatangi lihat-lihat kebun pala kayak gitu nggak? Ingat nggak waktu damping teman-teman? Ketika pendampingan sempat mereka menyinggung masalah pala ini. Jadi untuk pala ini yang paling banyak yaitu di Pulau Nun. Nah di sana wisatawan akan bisa, jika ingin akan diajak untuk melihat pohon pala, lalu juga bisa langsung merasakan olahan masakan ataupun makanan dari pala. Oke, jadi artinya dalam konteks tema tujuan berwisata di Banda Neira, sebenarnya orang yang datang ke Kepulauan Banda tadi itu bisa berwisata sekaligus cari-cari ini ya tentang pala ya, baik itu sejarahnya, kemudian olahannya. Kalau nggak salah olahannya ada apa aja sih? Kalau ini kalau pala atau Hasbi? Makanan lah ya, manisan, jus pala. Oke, sip. Jadi pala bisa jadi tujuan berwisata ke Banda Neira. Kalau teman-teman tertarik tentang rempah-rempah ya, karena sejarahnya panjang sekali untuk Kepulauan Banda tentang pala ini. Oke, sekarang dari pala yang juga jadi daya tarik wisata di Banda Neira, kita masuk ke foto berikutnya. Silakan balik lagi ke Kalani, nanti ke Kak Hasbi lagi cerita tentang Gunung Lewerani atau Gunung Api Banda. Silakan Kak Kalani. Oke, ini Gunung Api Banda ini ada 2 foto ya. Ini foto di saat sunset, ada satu yang pada saat matahari lagi terik banget. Yang foto ini itu saya ambil dari Desa Kumber. Iya, Desa Kumber ya, tempatnya. Oke, saya lupa satu nama. Kalau friend. Iya, kalau friend, tolong itu yang
tempatnya Kak Amel. Oke, saya sudah mendapatkan bantuan teman Kunber ya dari biasanya Kak Amel si gunung ini. Jadi kalau di peta teman-teman kalau cari Gunung Lewerani pasti nggak ketemu ya. Tertulisnya Gunung Api Banda. Tapi di masyarakat lokal itu ketika diskusi mereka menyebutkan bahwa dulunya gunung ini disebut dengan Gunung Lewerani. Bahkan mereka ingin mengembalikan nama itu. Tapi kalau kita cari di peta tertulisnya Gunung Api Banda. Tapi di sana mereka terkenalnya Gunung Lewerani. Saya udah pernah mendaki gunung ini cukup sekali karena sebenarnya nggak terlalu sulit ya, naik ke atasnya nggak terlalu jauh juga sekitar 2-3 jam, tapi memang treknya yang agak sulit karena berbatu-batu dan tidak ada trek khusus untuk mendaki, jadi memang butuh usaha ekstra kayak gitu. Kalau pindah ke foto yang satunya lagi, boleh di next. Nah, foto yang ini tuh saya ambil dari Naira di bagian sebelah kiri di depan pelabuhan. Teman-teman mungkin sulit membayangkannya, tapi intinya kalau kita berdiri di depan di sudut manapun ya Mas, di pinggir pelabuhan Naira itu akan penuh dengan kapal-kapal seperti ini karena memang rata-rata mata pencaharian di sana karena Banda sangat kaya dengan kekayaan lautnya itu adalah nelayan. Gitu. Ini saya ambil di saat mataharinya lagi bagus dan ada kapal yang melewati Gunung Lewerani pada siang itu. Gitu, Mas Reza. Oke, jadi namanya adalah Gunung Lewerani, tapi kalau di Google Maps itu Gunung Api Banda ya, memang sudah dikenalnya ya. Kalau sekarang ke Kak Hasbi, Gunung Api Banda nih, Gunung Lewerani. Itu apakah jadi tujuan berwisata di Banda Neira dan masuk ke dalam listing ya, di dalam e-guidebook yang Kak Hasbi susun bersama teman-teman punya? Ya, jadi Gunung Api Banda atau Gunung Lewerani ini termasuk ke salah satu informasi yang saya cantumkan ke dalam e-guidebook. Mengapa? Karena merupakan atraksi wisata yang tentunya sangat cocok untuk dikunjungi oleh teman-teman wisatawan yang ke sana. Di sana wisatawan akan dapat menyaksikan secara langsung pemandangan alam sekitar Banda Neira dari atas gunung, dan juga di sana merupakan salah satu habitat asli berbagai burung endemik. Oke, teman-teman Banda Neira Tour, pemuda-pemuda itu saya ikut mendampingi juga sebenarnya. Namanya siapa aja? Sanif, Dani, Zul, Ivan ya. Itu waktu menyusun paket wisatanya teman-teman Banda Neira Tour dia memang memberikan sugesti ke sini nggak sih sebenarnya? Iya, jadi mereka menyarankan untuk menambahkan gunung api ini sebagai tujuan destinasi di dalam paket tour. Dalam paket turnya, oke. Berarti di Banda Neira Tour ada tuh, nanti cek aja Instagramnya Banda Neira Tour. Ke Kalani lagi sekarang, kenapa cukup sekali naik gunung ini nih, naik gunung api bandanya, Gunung Leweraninya? Melelahkan ya sebenarnya. Saya tahu ini ada KOP ya. KOP ini salah satu teman Inspire komunitas pertama yang saya ikuti ketika jadi relawan. Sayangnya ketika pergi tahun lalu ya Kak ke KI itu saya nggak sempat ikut ya, jadi nggak ketemu tapi sempat ngobrol beberapa kali di Zoom. Saya tahu juga KOP naik gunung ini. Mau naik lagi nggak Kak? Nggak. Cuma sekali Kak. Benar, terima kasih. Oke, tapi ya sekali cukup lah ya karena tapi bagus kan gunungnya. Kalau soal bagus ya, cuma memang fisik aku secara pribadi memang bukan tipikal yang kuat naik gunung ya. Oke, kasih tipsnya deh ke teman-teman yang nonton kalau mau naik Gunung Api Banda. Jadi karena khawatir kesana kok Kalani dan teman-teman cukup sekali aja nih kalau naik Gunung Api Banda aja gimana? Atau ada tips khusus nggak buat tips khususnya olahraga dulu ya. Ini kayak olahraga dulu 2 minggu sebelum naik gunung gitu, biar nggak ngos-ngosan. Dan waktu itu kan aku naiknya sama anak-anak Banda Neira Tour ya, Kak Hasbia. Nah mereka kan akamsi ya. Jadi mereka tuh jalannya cepet banget. Sementara aku kepayahan ngikuti mereka dari belakang gitu loh Mas. Jadi aku rasa kalau mau naik lagi gitu. Tapi pikir-pikir dulu lah. Banda Neira ada banyak, jadi kita eksplor yang lain. Tapi kalau ke Banda Neira, aku rasa harus wajib sih naik ke Gunung Lewerani, itu wajib. Oke, sip. Berarti Gunung Lewerani atau Gunung Api Banda ini jadi salah satu tujuan berwisata juga ya. Dan teman-teman yang mau naik Gunung Api Banda, kalau nanti sewaktu-waktu ya amin gitu bisa ke Banda Neira, siapin fisiknya karena mungkin Kalani dan teman-teman waktu naik
olahraga dulu. Rebahan Nah, dulu. itu dia. Jadi kalau bisa fisiknya, staminanya dikuatkan, jangan begadang gitu buat naik gunung. Karena berapa lama sih naik dakinya? 2 jam kalau kata anak-anak Banda Neira itu 2 jam. Kalau 2 jam orang lokal sih kayaknya Iya. 4 jam kita lah ya. 2 Soalnya jam mereka, kan. kakak 2 jam langsung sampai. Oke, sampai 2 jam. Oke, berarti estimasi 2-3 jam Gunung Api Banda naik ke Gunung Leurani atau Gunung Api Banda. Dan iya memang unik sekali karena gunung apinya di tengah laut, betul ya, di tengah laut. Nanti di akhir mungkin Kak Lani bisa cerita untuk kesampaian daerah kali ya. Bagaimana cara menuju Banda Neira, karena tadi di awal belum kita ceritakan gitu ya. Tapi ini kita cerita dulu tentang foto-fotonya Kak Lani, 10 foto sekaligus tujuan berwisata di Banda Neira yang termasuk ke dalam e-guidebook-nya yang sudah disusun oleh Kak Hasbi dan teman-teman. Oke, kita cukup dari Gunung Leurani atau Gunung Api Banda. Boleh next lagi. Ini kita cerita tentang apa nih foto-fotonya Kak Lani. Oke, ini kalau kita lihat di layar ada laki-laki ya, laki-laki pakai pakaian adat, memegang apa? Memegang sebuah senjata. Mungkin saya kurang tahu, saya nggak mau asal. Mungkin Kak Lani aja yang cerita tentang fotonya karena fotonya Kak Lani yang boleh diceritakan fotonya ini tentang apa? Oke. Ini saya tahu ada beberapa teman-teman Banda Neira yang nonton ya. Kalau saya keliru nanti bisa konfirmasi. Jadi ini tarian salah satu yang paling terkenal di Banda namanya Cakalele gitu. Uniknya tidak Cakalele itu bukan tarian yang bisa kita request. Jadi kita nggak bisa bilang kayak saya mau ke Banda nih, saya mau nonton Cakalele, itu tidak bisa seperti itu ya. Karena Cakalele ini hanya ditemui di acara-acara, ini saya temui di Desa Longtoyer ketika ada acara buka kampung. Jadi buka kampung itu ada orang dari luar Banda Neira yang masuk ke Banda, lalu kemudian dibuatkan acara adat gitu ya, semacam penyambutan. Nah, salah satu yang ditampilkan atau memang yang wajib dalam ritual buka kampung itu adalah tarian Cakalele. Cakalele ini sebenarnya sangat kompleks ya tariannya, baju-baju yang dipakainya itu karena memang dia menggambarkan sebagai bentuk perlawanan dari orang-orang Banda Neira di zaman dulu ketika mereka melawan penjajah gitu ya, dari Portugis, Belanda, Inggris yang masuk untuk merampas sumber daya mereka. Sampai sekarang ini dipakai, tariannya masih sama tapi kemudian saya rasa maknanya sedikit bergeser ya, bukan lagi bentuk perlawanan terhadap penjajah tapi lebih ke bagaimana cara mereka merawat ingatan mereka gitu tentang hal-hal yang pernah terjadi dan bagaimana kemudian mereka melestarikan kebudayaan yang mereka punya di Banda Neira. Ini saya lupa ini nama kakaknya siapa. Di foto berikutnya juga kalau boleh di next aja. Jadi Cakalele itu penarinya memang semuanya laki-laki, ada satu yang sebagai pemimpin, dan ada perempuan-perempuannya, tapi perempuan-perempuan ini itu tidak ikut menari. Mereka lebih ke mempersiapkan segala bunga atau misalkan pakaian-pakaian yang dibutuhkan dalam tarian Cakalele seperti itu. Dan saya rasa kalau teman-teman ke Banda Neira boleh dicek memang gitu ya, kalendernya ada apa sehingga bisa dapat tarian Cakalele ini. Karena saya 2 kali ke Banda, saya hanya mendapatkan di kepergian kedua saya. Kepergian pertama itu tidak dapat Cakalele karena memang Cakalele itu tarian yang sakral ya kalau di Banda. Kita nggak bisa ujuk-ujuk mau nonton Cakalele gitu. Harus tepat momennya gitu. Momen apa yang pasti ada tarian Cakalele? Tadi katanya kalau ada orang datang, misalkan tadi Mas Faye nih, Mas Faye datang ke Banda Neira gitu, apakah akan disambut Cakalele? Nampaknya enggak ya Mas Raka. Saya ke Banda Neira juga nggak disambut Cakalele. Lebih ke ini ya, orang-orang yang kemudian memberikan dalam tanda kutip memberikan kontribusi besar ya ke Banda Neira dalam bidang pengetahuan seperti itu. Ini kemudian lalu Cakalele ini ketika ada salah seorang profesor dari luar yang memang masuk untuk memberikan kuliah umum di Universitas Banda Neira, sekarang udah jadi universitas ya di Banda Neira. Makanya kemudian disambut dengan tarian Cakalele gitu Mas. Oke, berarti kalau orang-orang mau menyaksikan tarian Cakalele, ini harus momen-momen tertentu, berarti ya harus momen tertentu. Selain tadi kedatangan orang luar, nah dari sisi di dalam e-guidebook nih, saya mau ke Hasbi. Ini kan seasonal berarti ya, nggak bisa request. Padahal saya kira tadinya kalau kita datang-datang ke beberapa daya tarik wisata atau destinasi wisata, kita bisa request tuh
tarian adat. Bahkan sebenarnya itu adalah bagian dari adat, tapi dibedakan, beda versi ya. Beda versi yang artinya tidak harus sakral-sakral banget gitu. Jadi ada yang tujuannya adat, ada yang tujuannya untuk entertainment. Nah, kalau di Cakalele ini berarti kan seasonal ya, kita nggak bisa selalu lihat itu. Jadi tujuan berwisata juga nggak sebenarnya Kak Hasbi, si tarian Cakalele ini? Kalau untuk tujuan utama tentu tidak ya, karena orang yang datang ke sana juga pasti untung-untungan, tergantung bagaimana momennya. Kecuali didaftarin gitu ya, ada kalendernya, hari ini mau kedatangan siapa. Ya, dan seperti itu. Jadi tapi merupakan yang kayaknya menjadi daya tarik juga ya, karena jarang-jarang dan juga sekalinya ada wisatawan yang dapat melihat tuh akan sangat terhibur saya rasa. Jadi menambah pengetahuan juga ada tarian adat yang masih Di e-guidebook apakah dicantumkan Cakalele atau hanya misalkan informasi kalau mau Cakalele ke desa apa tadi yang disebutkan? Desa Lontoir. Lontoir ya, berarti ya. Dan di guidebook hanya dicantumkan saja mengenai sekilas tentang tarian Cakalele. Oke, sip kalau gitu. Berarti buat teman-teman yang datang di sini ataupun yang menyaksikan secara online, kalau datang ke Banda Neira, coba tanya-tanya ke orang-orang yang di sana, karena ini kan jarang banget dan saya kira akan mahal ya, karena acaranya belum tentu setahun 2 kali, mungkin hanya setahun sekali. Jadi ada baiknya bertanya, cari informasi kapan ada tarian Cakalele ini. Barangkali ada orang penting datang, atau apa tadi, buka kampung atau buka kampung baru ya, berarti kampung baru ya. Boleh ceritain buka kampung? Oke, ini saya mulai tertekan ini. Buka kampung ini bukan berarti kita buka kampung baru ya teman-teman untuk ditinggali ya. Buka kampung itu sebenarnya nama upacara adatnya gitu, buka kampung. Dia lebih ke semacam apa ya, buka kampung untuk menerima orang baru kayak gitu. Bukan kita buka lahan baru untuk bikin kampung. Oke, clear kalau gitu. Makasih, berarti buka kampungnya menerima orangnya. Oke. Sip. Tarian Cakalele bisa jadi salah satu tujuan berwisata kalau teman-teman semua datang ke Banda Neira. Next fotonya apalagi nih Kak Lani yang mau ditampilkan? Oke, silakan diceritakan fotonya ini. Ini teman-teman bingung gak sih lihat fotonya? Ini sebenarnya foto kapal ya teman-teman. Itu kapal setengah badan biru, terus itu ada bapak dari dalam itu yang membuang air air dari dalam lambung kapalnya, itu darah ikan semuanya yang dibuang. Kalau kita next ke foto berikutnya lagi, ya ini foto papa piara saya. Ini jadi saya tuh punya 2 mama piara ya di Banda Neira. Satu mama piara saya yang ada di Pulau Naira, satu lagi yang ada di Pulau Banda Besar yang saya tinggal di rumahnya ketika menjadi relawan. Ini papa piara saya, Papa Vira. Ini ibu-ibu tetangga samping rumah yang heboh banget. Ini itu sekitar jam berapa ya? 5 ya. Pokoknya habis sholat subuh lah di daerah di waktu Indonesia bagian tengah ya. Boleh balik lagi ke foto yang sebelumnya tadi ya? Ya, oke. Jadi Banda teman-teman, seperti kita tahu ya, 2/3 dari Indonesia itu kan lautan ya semuanya ya. Dan salah satu laut dalam yang paling bagus kualitas faunanya itu ada di Pulau Banda. Pulau Banda. Nah, itu papa piara saya itu akan keluar melaut setiap malam selepas kalau sholat jam 8 sholat Isya, dan kemudian akan pulang setelah sebelum sholat subuh kayak gitu. Tiap malam juga itu saya sering merengek, saya mau ikut melaut kayak gitu. Tapi mama piara saya bilang, tidak boleh kok ikut. Pokoknya intinya ditolak untuk pergi melaut. Gitu. Emang nggak boleh perempuan melaut? Boleh melaut perempuan, tapi mereka tidak menjamin keselamatan. Ya, karena Laut Banda, ya KOP udah merasakan Laut Banda, teman-teman harus merasakan Laut Banda, mengerikan kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di musim angin barat. Seperti itu. Nah, banyak orang melihat bahwa nelayan itu salah satu profesi yang mungkin tidak terlalu mensejahterakan ya. Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, di Banda Besar terutama, papa piara saya dan orang-orang di sekitar, itu dengan menjadi nelayan,
dengan menjadi petani pala, itu mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke tahap sarjana master. Bahkan kalau satu keluarga punya 3 orang anak, itu semuanya bisa jadi master dalam keluarga. Dan semuanya itu berasal dari hasil mereka melaut dan hasil mereka menanam pala. Jadi kalau misalkan banyak orang bilang, kenapa jadi nelayan? Di Banda kerjanya cuma petani pala. Dengan itu, mereka sangat sejahtera. Jauh lebih sejahtera dari yang sebagian orang lihat kayak gitu ya. Jadi saya mengambil foto ini itu karena saya ingin menunjukkan bahwa di Banda itu kaya sekali dengan kekayaan lautnya, juga wisata-wisata baharinya sangat banyak, dan menjadi nelayan itu salah satu hal yang sangat saya temui mensejahterakan gitu di Banda Neira kayak gitu Mas Reka. Oh ya, disclaimer ya, kalau kita di sini beli ikan 1 kilo 40 ribuan kan. Nah, di sana kalau kita balik lagi next ke foto yang berikutnya itu ikan gratis. di sana nggak ada harganya. Jadi kayak gini. Ini kan satu desa kan semuanya nelayan ya. Jadi kalau mereka pulang, mereka tuh kayak tinggal saling tukar ikan, dapat ikan apa, atau misalkan ikan 5 tukar sama cumi 1 ekor. Atau kalau orang beli ikan itu 10.000 dapat 5 ekor ikan. Nah itu saya di rumah 1 hari itu bisa makan sampai kayak 7-8 ekor ikan tiap hari. Ikan segar karena dimasakin gitu. Oke. Berarti yang mau pinter ke Banda Neira aja tuh, karena makan ikan tiap hari kan. Kalau ada yang nggak suka ikan di sini, nanti diomelin Ibu Susi kalau nggak makan ikan. Oke, terkait tentang itu yang kita lihat ikan, kapal, laut. Saya mau ke Kak Hasbi terkait tentang e-guidebook-nya ya. Di e-guidebook itu apakah ada rujukan atau rekomendasi kalau mau berwisata, pasti kan terkait tentang baharinya nih, kepulauannya nih, datang ke pulau-pulau apa aja. Nah itu jadi ini juga nggak rujukan buat datang ke Banda Neira. Jadi tujuan berwisata ke Banda Neira kira-kira pulau apa aja sih yang sebenarnya sudah disusun oleh teman-teman, oleh Hasbi dan teman-teman Banda Neira Tour. Selamat datang Mas Rivo selaku CEO Aturin yang datang telat ya Mas. Saya infoin aja nih ke teman-teman yang lain datang telat. Silakan Mas duduk di depan. Hasbi, silakan. Oke, jadi betul seperti yang Pak Len bilang bahwa di Banda Neira ini wisata laut atau baharinya itu cukup terkenal dan ya itu merupakan yang paling menarik juga. Dan di dalam e-guidebook yang telah disusun, yang saya masukkan sebagai tujuan berwisata lautnya itu ada Pulau Hatta, lalu ada Pulau Syah. Berarti kalau orang-orang mau datang ke Banda Neira, salah satu tujuannya bisa untuk island hopping ya istilahnya. Itu dibuat paketnya nggak di e-guidebook atau sama teman-teman Banda Neira Tour nih? Iya, dibuatkan paketnya di dalam e-guidebook juga ada yang one day trip untuk island hopping, tujuannya ke Pulau Kata, Pulau Bukit dan naik kapalnya kapal kayak tadi juga gitu ya, berarti kapal dipakai buat nelayan ya. Iya, beberapa ada juga kan. Ada yang tidak semua ya. Masih ingat gak harganya berapa waktu nyusun paket wisata? Kalau Mungkin teman-teman ada yang mau ke sana nih biar nabung dulu. harganya beda-beda ya, tergantung startnya dari mana. Tapi rata-rata mulai 40.000 itu untuk pergi. Tapi jika ingin menyewa satu kapal, Charter lah ya istilahnya. yang charter itu sekitar 500-600.000. Oke. Berarti kalau untuk kapalnya aja, nanti kalau teman-teman Banda Neira Tour biasanya jualnya paketan kan. Jadi datang ke Banda, kemudian diajak keliling, ada tour guide-nya kan ya. Kemudian kalaupun island hopping juga akan ditemenin oleh ini. Kalau ikut mancing berarti boleh nggak kalian nih? Nggak disaranin ya kalau malam hari. Tapi kan mancing malam hari. Ini aku kasih nama Batua ya. Jadi di Banda itu kalau teman-teman melihat salah satu postingan di Instagramku, ada yang aku sebut dengan Batua diplomasi. Biasanya kita kalau bilang sigaret diplomasi ya, atau kayak diplomasi gitu ya. Jadi kayak kita ngobrol atau diskusi gitu hanya dari coklat atau rokok. Nah kalau di Banda
itu bisa jadi dari batuan. Batu itu jadi pemancing ya. Memancingnya itu tidak menggunakan tongkat, jadi dia langsung dari senarnya, kemudian mereka akan duduk di sepanjang dermaga, itu bakal lempar umpan dari dermaga gitu. Itu dilakukan pagi, siang, sore hari, dan kebanyakan dilakukan oleh mama-mama di sana. Kalau nelayan dan melaut, saya mau bilang nelayan dan melaut jadi nelayan. Kalau melaut memang dilakukan oleh kebanyakan laki-laki ya pada malam hari, tapi kalau batua itu yang memancing manual itu tuh dilakukan di hari apa saja, di jam apa saja oleh kebanyakannya mama-mama gitu. Kalau di pinggir-pinggirnya aja bisa dibilang batua juga, misalnya di pinggir pantai itu batua juga. Bisa, tapi kan nggak mungkin mancing di pinggir pantai. Oke. Kan di sana berpasir ya. Oke, kalau gitu. Berarti si batua, karena kan di Banda Neira bisa untuk island hopping tadi, dan kelihatannya juga bisa difasilitasi oleh teman-teman atau masyarakat di sana. Kalau mau mancing berarti tinggal request aja kali gitu ya, mau ikut batua atau mancing. Oke, kita sudah selesai bahas ini. Kalau ini mau dibahas lagi dari batua ini? Udah nggak ada. Oke, kita masuk ke foto berikutnya. Sudah 8 foto ya ternyata ya. Oke, ini saya kira 2 foto terakhir. Silakan Kak Alani diceritakan ini apa. Kalau saya lihat ini apa nih? Ikan atau ikan ya dengan lampu. Kak Alani yang cerita lebih banyak, silakan kalian. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya foto apa ya? Jadi foto kaki, terus ada lampu, terus itu di dalam air laut ada itu cacing kecil. Kalau di next fotonya lagi aja boleh nggak? Di next kan, nah ini yang terkumpul. Kalau teman-teman pernah ke Lombok, teman-teman mungkin pernah mendengar tentang cerita Mandalika ya, atau festival Bau Nyale gitu. Itu hampir sama dengan jenis cacing yang ada di Banda Neira, tapi di Banda Neira kemudian tidak diberikan narasi seperti yang di Lombok ya, soal si Putri Mandalika itu tadi. Di Banda Neira itu dikenal dengan timba uli. Timba itu dari kata timba, menimba. Kalau kita kayak timba air, timba uli itu tadi. Uli itu ini sebutan cacing-cacing kecil ini, kalau di Banda sebutannya uli. Jadi timba uli itu biasanya setahun sekali. Jadi kalau teman-teman mau ikut timba uli, pastikan teman-teman pergi di antara bulan Maret, April, Mei. Antara bulan Maret, April, Mei itu timba uli ini tuh dilaksanakan. Jadi ini aku ikut timba uli itu di Tanah Rata. Tanah Rata itu di bagian atasnya Pulau Neira, tempatnya produksi kayu manis di sana. Ini malam hari, hujan-hujan. Uli ini tuh yang kecil-kecil itu teman-teman. Jadi cacingnya itu ada banyak warna hijau, ada yang pink, ada yang oranye, kayak gitu-gitu. Terus nanti cara tangkapnya adalah dia kan suka banget sama sinar lampu ya. Jadi akan ada, misalkan satu keluarga nih, ayahnya itu akan pegang lampu tuh mendem di atas air lama banget. Nanti kalau ulinya udah kekumpul, si anaknya itu akan menimba gitu ya, mengangkatnya gitu dengan kebanyakan dengan jari halus. Kalau udah kekumpul, itu mereka akan isi semuanya dalam ember kayak gini. Nah, tapi karena ulinya kecil-kecil, itu tidak dilakukan oleh satu keluarga, lebih ke satu kampung. Jadi satu kampung itu akan turun semuanya ke pinggir laut kayak gitu untuk melakukan timba uli ini. Mereka akan kumpulkan ulinya bersamaan. Nanti kalau udah selesai, mereka akan bahagi tuh satu rumah tangga dapat satu, mereka sebutnya apa ya, palo-palo. Ini sabun wings, sabun matching tuh. Ini bayar wings. Itu loh yang bekas sabun, jadi mereka akan kayak ambil satu gitu buat satu keluarga, satu bakso itu buat satu keluarga. Nah ini tuh dimasaknya bisa beragam ya, bisa dimakan mentah kalau teman-teman mau mencoba, tapi saya tidak mencobanya. Kemudian bisa dibikin perkedel, bisa dipempek, dikukus gitu loh. Saya coba makan yang ditumis, jadi dia ditumis dengan rempah, udah hancur, nggak kelihatan lagi bentuknya seperti cacing-cacing ini. Rasanya nggak ada rasanya sebenarnya, tapi aromanya ya teman-teman, memang aroma laut yang agak amis gitu khas. Itu saya sebenarnya nggak mau makan, cuma dipaksa sama mama biar saya makan, mau sup hitam sama orang pernah makan. Oke, makan. Dan rasanya tawar. Rasanya tawar teman-teman. Tapi kalau teman-teman ke sana dan terus timba uli gitu ya, boleh cobain makannya pas mentah. Rasanya asin lah karena rasa air laut gitu ya, cuman aromanya ya bau gula gitulah, tapi seru sih. Dan ini hanya setahun sekali, harus benar-benar menyusun jadwal dengan baik kalau mau pergi dan mendapatkan timba uli.
gitu. Ini apakah di satu tempat aja foto yang sedang kita lihat atau di semua pantai? Ini satu tempat, ini di Tanah Rata, foto Tanah yang Rata. dua-dua ini. Tapi si Mbak Uli itu, jadi kan Banda itu kan lebih tepatnya disebut Kepulauan Banda ya teman-teman. Ada Pulau Banda Besar, Pulau Naira, Pulau Ai, Pulau Run, Pulau Nailaka, Pulau Syahrir, Pulau Pisang, Pulau Karaka, dan pulau-pulau lain. Jadi sekitar 10 atau 11. Tapi dia bersamaan si Mbak Ulinya. Jadi kalau misalkan Maret itu mereka membacanya dari ini ya, apa sih di langit, bulan. Mereka bacanya itu dari bulan teman-teman. Jadi kalau bilang oh ini belum, jadi mereka tuh tahu kapan hari dia keluar yang banyak banget gitu, dan itu serentak di semua pulau. Jadi ketika ini dilakukan di Tanah Rata Ini pulau apa? Pulau Naira, Pulau Naira. itu dilakukan juga di Pulau Run, Pulau Ai, dan di pulau-pulau yang lain. Nah uniknya kadang-kadang kita dapat bonus sih. Jadi waktu itu ada yang cari uli, tapi ada yang pulang bawa Lobster. lobster, bawa cumi. Jadi kayak gitu, seru banget sih. Harus cobain. Oke, sip. Berarti timbal ini kan seasonal berarti ya. Seperti ya kalau cakalele memang kadang ada tergantung orang dulu. Tapi kalau timbal ini setahun sekali. Si ulinya. Si ulinya. Dan harusnya bisa jadi tujuan berwisata juga ya, Kak Hasbi ya. Karena kalau kita lihat di Lombok, di Mandalika tadi cerita tentang bau nyalenya itu kan jadi festival bau nyale yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pegiat wisata di Banda Neira. Festival Timba Uli sebenarnya bisa dibuat seperti itu karena setahun sekali dan periodenya cukup panjang tuh di bulan-bulan tertentu. Oke, ini udah 10 foto, kita udah bahas dari fotonya Kalani. Nanti teman-teman yang ada di sini kita bakal keluar setelah ini, setelah sesi talk show, dan Kalani bakal cerita lebih banyak tentang fotonya, sekaligus kita dibawa tour. Kemudian saya boleh ke e-guidebooknya, Mas Rizal. Kita mau coba e-guidebooknya. Jadi dari foto-foto tadi ada 5 judul ya, Kalani, Pristika Fragnance, kemudian Gunung Leweraninya, Timba Uli, Batua, sama Cakalele ya, yang hampir semuanya dimuat ke e-guidebooknya. Nah, saya mau ke Hasbi nih. E-guidebook yang teman-teman sudah lihat sekarang, ini seperti yang tadi saya katakan, Kak Hasbi ngelit untuk membuat e-guidebook ini dan akhirnya dari skripsi atau tugas akhirnya Kak Hasbi di kampus ya. Sekarang alhamdulillah sudah lulus. Kita boleh next lagi, kita mau lihat tadi Kak Hasbi, boleh tolong dilihat lagi. Oke, ini informasi e-guidebooknya mungkin nggak terlalu kelihatan di teman-teman semua, tapi silakan cek aja di mana ya, di Instagramnya Aturin, di @aturin di Instagram atau di Facebooknya @aturin harusnya ada untuk e-guidebook ini, jadi tinggal download aja dan gratis ya untuk halayak ramai. Oke, boleh berikutnya lagi? Ini yang tadi Kak Hasbi bilang daftar isi, ada berapa daya tarik sih Kak Hasbi? Ingat nggak yang dicantumkan di dalam e-guidebooknya? Yang dicantumkan ke dalam e-guidebook ini ada 12 atraksi wisata. Ada 12 atraksi wisata ya, ya. Dari mulai pulau, gunung api tadi. Ada bangunan-bangunan seperti Oke, ya benar bangunan. Rumah pengasingan. Oke. Dan boleh terus berikutnya lagi, ini daya tarik wisatanya kita lihat, kita bahas Benteng Belbika sama Istana Mini ya. Yang Kak Hasbi ceritain sebenarnya dalam e-guidebook ini apa aja yang termaktub ya, tercantum di e-guidebook ini? Jadi yang informasi yang tercantum dalam tiap-tiap bagian dari atraksi wisata itu ada pengenalan mengenai atraksi wisatanya seperti apa itu Benteng Belbika, lalu apa itu Istana Mini. Dan juga ada apa saja sih hal atau kegiatan yang bisa dilakukan, yang bisa dinikmati oleh wisatawan jika berkunjung ke sana. Lalu ada informasi mengenai fasilitas apa saja yang ada di sana, seperti misalnya layanan parkir, musola, dan lain sebagainya. Lalu di bawah ada informasi mengenai alamat, harga tiket masuk, dan juga ada scan barcode yang jika dilihat akan langsung otomatis
mengarah ke mengarah ke website Turin ya berarti ya. Oke, jadi ada informasi macam-macam hingga harga tiket masuknya juga ada ya yang ada di sini. Oke, boleh berikutnya lagi di Benteng Belgika, ini Istana Mini. Berikutnya lagi ini rumah pengasingan Bung Hatta sama Pulau Hatta, ini sama berarti ya, informasi yang dimuat gitu ya. Ya, setiap halaman sama informasinya Oke, yang dibuat. boleh berikutnya lagi, next. Pulau Syahrir, Tanjung Seram, Seram. Seram ya. Oke, berikutnya lagi. Ini teman-teman yang hadir. Tadi ada Mas Andi ya dari saya Pilih Bumi. Selamat datang Mas Andi. Terima kasih. Keluar lagi Mas Andi. Terima kasih udah datang. Apa namanya? Ini daya tarik wisata yang teman-teman bisa lihat di e-guidebook. Apa namanya? Kemudian teman-teman bisa lihat-lihat karena informasinya cukup rinci saya kira. Ada sampai harganya dan informasi detailnya juga ada. Boleh next lagi, ini Desa Lontoir yang tadi disebut-sebut dari Cakalele. Ini Pulau Run. Pulau Run ini yang mau ditukar sama Manhattan ya, yang di Amerika ya. Oke, ini itu satu lagi Pulau Ai. Pulau Ai ini jadi salah satu destinasi untuk island hopping ya, berarti Kaspi ya. Oke, berikutnya lagi daya tariknya ini Pulau Nailaka, kemudian ada Lautaka juga. Berikutnya lagi. Oke, ini aksesibilitas transportasi yang sebenarnya mau saya bahas. Apa namanya? Kalau dari sisi kemarin Kaspi mendampingi teman-teman Badan Airatur ya, yang diberikan sebenarnya fasilitas transport kalau datang ke sana itu apa sih yang diberikan sebenarnya? Apakah ada bus besar 60 seat gitu, atau ada high ace, atau Mercy yang berapa gitu di sana? Untuk transportasi yang ditawarkan jika memesan paket dengan Badan Airatur itu transformasi mobil untuk penjemputan dari pelabuhan ataupun bandara menuju penginapan, lalu transportasi Laut ya? Transportasi laut berupa kapal seperti Ketingting, Pok-Pok, dan juga Piper laut. Oke, berarti kalau datang ke sana mungkin hanya sebatas mobil ya minibus lah ya, kayak apa namanya mobil biasa ya, MPV atau seperti itu, kemudian motor dan laut yang kebanyakan ya. Gitu. Nah, kemudian Kakak Lani, aksesibilitasnya ke Banda Neira. Gimana nih kalau teman-teman dari Jakarta mau ke Banda Neira tuh harus kemana dulu? Oke, kalau dari Jakarta ya hitungannya ya. Sekaligus harganya ya. Nggak tahu lagi. Harga-harga dari Ambon aja lah. Sebenarnya ada dua pilihan ya teman-teman. Mau cara yang cepat atau mau cara yang agak lambat ya. Teman-teman bisa naik kapal. Jadi ada satu kapal, dia kapal terbesar punya Pelni ya. Rutenya itu dari Surabaya ke Jakarta nggak? Oh, dari Jakarta ke Surabaya, terus ke Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda Neira. Seperti itu. Berapa lama tuh? Berapa lama tuh? 5 hari. 500.000 4 hari. Oke, 500.000 tiketnya bisa 4 hari gitu ya di jalan. Kalau teman-teman kuat, nggak di jalan itu, di laut. Di laut, maksudnya di laut. Kalau teman-teman kuat gitu ya, tidak mampu ke laut, silahkan mencoba naik kapal kayak gitu. Dari Jakarta tadi ya gitu. Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda Neira. Tapi kalau mau yang cepat, yang takut naik pesawat. Naik pesawat aja dari Jakarta. Kurang tahu artinya di mana karena Ambon. saya Ada yang direct yang langsung ke Ambon. Dari Ambon, teman-teman boleh tadi ya pilih apakah mau naik kapal sampai Banda Neira atau teman-teman mau terbang. Kalau terbang, dia hanya ada satu pesawat, satu maskapai yang melayani hanya setahu saya hanya hari Senin dan hari Jumat jam 6:30 pagi. Dari Ambon? Dari Ambon. Ambon ke Banda Neira, kalau naik pesawat hanya 45 menit saja, dan menurut saya pemandangannya bagus sekali ya teman-teman dari atas, ya, bisa lihat banyak-banyak pulau kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau merasakan indahnya Laut Banda dan gelombangnya, silahkan naik kapal. Tapi kalau mabuk laut, saya tidak rekomendasikan, kecuali teman-teman bawa obat mabuk laut seperti yang saya lakukan lalu kayak gitu. Ini pesawat berarti nggak mungkin Airbus kan ya, berarti pesawat kecil kan, perintis kan? Ya, 13 orang di dalamnya. 13 orang berarti karavan lah ya? Iya. Oke. Gimana sensasinya naik pesawat itu?
Seru tau. Harus cobain. Harga tiketnya boleh disebutkan? Boleh, nggak? boleh. Sebut lah harga tiketnya. Tiketnya sekitar 200.000 lebih, nggak sampai 300. Nyampe ya dong. Oh nyampe. 400 ya, Mas? Masa sih? Iya, iya. 400-an. Enggak. 300-an, 300-an. 300-an harga paket harga tiketnya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman berencana mau naik pesawat gitu ya dari Ambon ke Banda Neira, itu jangan on the spot, harus dari jauh-jauh hari karena kuotanya hanya sedikit. Jadi banyak orang yang kemudian booking dari jauh-jauh hari untuk bisa naik pesawat itu. Jadi kalau mau naik pesawat ya memang harus booking jauh-jauh hari. Kalau mau naik kapal juga bisa cek aja sih di aplikasinya Peli untuk pesan tiket dan lain-lain. Oke, kalau berarti ini ya, kalau misalkan teman-teman dari Jakarta nih yang mau agak-agak menghemat, Jakarta Ambon, tiket pesawat lagi mahal-mahal semua lagi. Mungkin 2 jutaan kali ya Jakarta Ambon. Kemudian dari Ambon bisa milih mau naik pesawat tadi atau naik kapal. Kapal bisa dari mana aja? Tiap hari berarti? Kapal nggak tiap hari ya, setahu ya. Kapal kalau ikut yang dari Pelni, namanya kapal Ngapulu, dia 2 minggu sekali. Itu pun tadi harus nungguin ya alurnya dari Jakarta, Surabaya, Bau-Bau, Makassar, Ambon, Banda Neira. Tapi ada kapal-kapal kecil sih. Tapi saya nggak rekomendasikan naik kapal kecil teman-teman. Jangan deh, tunggu Ngapulu nggak naik pesawat aja. Dari Ambon ke itu naik kapal tadi, Ambon ke Banda Neira berapa lama? Kalau naik kapal yang besar Ngapulu, 8 jam paling cepat ya. Masih Tapi lama kalau juga yang ya? kecil bisa sampai 16 jam. Waduh. Oke. Dan itu enggak itu sih. Nggak direkomendasikan ya? Direkomendasikan kalau aku. Oke, berarti pilihannya tadi itu dari Jakarta Ambon bisa naik kapal 8 jam lagi, atau Ambon naik pesawat ya harus, tapi jadwalnya jadwalnya juga terus update ya, Iya. nggak tiap hari ada ya. Oke, itu dari aksesibilitas. Berikutnya kita mau lihat apa lagi di dalam Guidebook. Ini ada bandara, transportasi. Next, berikutnya lagi. Oke, ini ada rute perjalanan nih, Kak Hasbi. Ini maksudnya apa nih, rute perjalanan? Jadi rute perjalanan ini merupakan informasi yang bisa digunakan oleh teman-teman wisatawan jika ingin berangkat masing-masing, misalnya dari pelabuhan untuk menuju ke Benteng Belgika harus melalui jalan yang mana, lalu bisa mini dan juga yang lain. Oke, ini semacam itinerary lah ya. Jadi ketika sampai pertama ke Benteng Belgika dulu, ke Istana Mini, kemudian bisa ke rumah pengasingan Bung Hatta gitu ya. Informasi masing-masing mengenai rute perjalanan. Oke. Informasi kalau mau ke lokasi-lokasi Iya, tersebut. betul. Oke, sip. Berikutnya lagi. Berarti cukup lengkap nih Kak Hasbi buatnya teman-teman. Ini fasilitas utama, next lagi. Fasilitas utama ada apa aja? Oke, akomodasi deh Kak Hasbi. Untuk penginapan nanti kalian bisa tambahin ya. Akomodasi yang tertulis kira-kira apa aja nih informasinya? Kan ini ada penginapan. Jadi informasi yang termuat dalam halaman akomodasi ini diantaranya ada nama-nama penginapannya, lalu alamatnya, dan juga ada harga per kamar. Jadi tentunya akan beda-beda ya tiap kamar. Lalu ada fasilitas apa saja sih yang dapat wisatawan dapatkan jika menginap di penginapan tersebut. Oke, ini ada Cilu Bintang, ada Babalagun, berikutnya lagi ada apa aja? Harganya juga ada ya? Betul, Harganya juga ada. Kontak yang punya ini? Ada kontak. Ada juga ya? Oke, jadi teman-teman kalau lihat e-guidebook ini sebenarnya udah lengkap, kemudian ya bisa sendiri lah langsung datang ke sana. Ini ada Delvika, berikutnya lagi. Berikutnya, ini masih di penginapan, kita guest house, Dynamo guest house. Next, oke, ini ada info rumah makan, pusat oleh-oleh, masjid terdekat, tempat pengisian bahan bakar. Loh, lengkap banget. Gasbi boleh diceritain nggak nih, ini gimana caranya memetakan rumah makan? Apakah ini teman-teman yang Banda Neira Tour yang pernah makan di sini, pernah dihutangin mungkin sama mereka petain tempat-tempat itu? Untuk informasi mengenai rumah makan, tempat oleh-oleh, masjid terdekat, dan tempat pengisian bahan bakar itu didapat dari teman-teman Banda Neira Tour. Jadi mereka memberitahu apa saja sih rumah makan yang dapat dijadikan tempat untuk kita makan jika berkunjung ke Banda Neira. Dilengkapi dengan alamat dan juga
jam operasional, lalu ada kontak yang dapat dihubunginya. Oke. Begitu juga pusat oleh-oleh masih terdekat sama tempat pengisian bahan bakar ya. Hanya ada satu ternyata dan bukanya tuh sampai jam 5 sore. Oke, berikutnya lagi. Ada apa lagi? Kita lihat di dalam Guidebook, fasilitas pendukung, ada layanan kesehatan, layanan keamanan terdekat, layanan bank terdekat juga ditaruh di sini ya. Berikutnya lagi. Oke, ini ada paket turnya nih. Kak Hasbi berarti ini yang Kak Hasbi susun bersama teman-teman di sana. Gitu ya. Ini ada paketnya apa aja nih Kak Hasbi? Paket tur dan operator turnya. Untuk paket tur yang ditawarkan yaitu ada paket 2 1 malam dan juga ada paket 1 day trip yang Hopping Island. Oke, berikutnya lagi kita coba lihat next. Ini yang 2 hari 1 malam. Ini ada yang Hopping Island. Sudah ada harganya juga. Lalu ada kontaknya itu ya di bawah ya Kak Hasbi ya. Ada kontaknya, terus ada keterangan apa saja fasilitas atau apa saja yang didapat dari paket tersebut, dan juga ada itinerary apa saja yang akan dilakukan. Oke, next berikutnya lagi. Ini operator tour yang direkomendasikan oleh Kak Hasbi dan teman-teman. Badan Daerah Tour dan ada beberapa tour operator lainnya ya Kak Hasbi ya. Betul. Yang memang direkomendasikan dari kami dan ini sekaligus cover terakhir ya kayaknya dari guidebooknya ada tulisan Jom Berkunjung ke Badan Daerah. Jadi oke, makasih banyak Kak Hasbi sudah showing ke apa namanya e-guidebooknya dan Kalani juga makasih banyak atas foto-fotonya. Kira teman-teman biar nggak ngantuk boleh tepuk tangan dulu dong buat Kalani dan Kak Hasbi. Ini penontonnya ramai sekali di dalam ruangan. Terima kasih karena sudah datang. Terima kasih juga teman-teman sobat online ya atau teman-teman yang hadir menonton secara daring dari rumah masing-masing. Apa namanya? Kita tadi sudah melihat 10 foto dan e-guidebook dari Kak Hasbi, foto dari Kak Lani. Mungkin saya buka sesi tanya jawab aja. Kalau teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin yang dari venue, apakah ada yang bertanya? Atau dari yang online, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena kita waktunya terbatas. Yang dari online, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bisa dibantu Mas Oke atau Mas Rizal. Barangkali ada yang ingin bertanya, tadi sebenarnya udah dijelasin ya cara ke Badan Daerah seperti apa, kemudian apa-apa aja daya tarik yang bisa daya tarik yang bisa didatangi, harga-harganya juga udah sama juga, ada tercantum juga. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang teman-teman ingin tanyakan, silakan kepada kedua narasumber. Oke, ada yang mau bertanya di sini, silakan Kak sebutkan nama, dari mana, dan kepada siapa. Silakan. Selamat siang, menjelang sore, kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Ardino dari Perhimpunan Mahasiswa Digital Alam Pahlawan 4 di Jatinangor. Ya, saya mau nanya sih Kak, kebetulan dari organisasi saya ingin merencanakan atau mengagendakan ke Pulau Badan Daerah ini, khususnya untuk pengkajian 7 unsur kebudayaan di tahun yang akan mendatang atau tahun depan. Nah, yang saya mau tanyakan itu di sini, apakah di Pulau Badan Daerah ini bisa dieksplorasi semua gitu dalam cakupan luas gitu, atau tidak bisa gitu? Maksudnya kita bisa eksplorasi semuanya dalam waktu yang cukup singkat, katakanlah 1 minggu atau 2 minggu, atau di waktu singkat itu tidak bisa, hanya dalam waktu cukup lama gitu, atau sebulan 2 bulan untuk mengeksplorasi keseluruhan gitu. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, tadi sebenarnya saya tertarik gitu, kenapa kali ini gitu ke sana awalnya jadi relawan pendidikan. Nah, terus terbesit pemikiran apakah masyarakat di sana dalam tanda kutip mohon maaf terbelakang dalam segi hal pendidikan, tapi langsung ditentang waktu itu pernyataan Mbak Leni tentang anak nelayan di situ justru master gitu. Jadi yang saya tanyakan yang kedua itu, apakah kondisi pendidikan mereka setara gitu dengan kita atau mohon maaf di bawah gitu. Itu aja sih yang mau saya tanyakan untuk Badan Daerah. Terima kasih.
sorry, boleh sebut tadi namanya siapa? Ardino. Ardino. Ya. Oke. Tadi pertanyaan pertamanya Dino bahwa mau mengeksplorasi Banda Neira ya. Iya. Dalam rencananya apa yang ingin dieksplorasi? Dari sudut apa? Oke. Khususnya dalam ini Kak, mau eksplorasi 7 unsur budaya. 7 unsur budaya itu sistem bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan atau teknologi, mata pencarian, religi dan kesenian. Oke. Iya. Nah, kalau poinnya ada 7, berarti itu butuh waktu yang panjang banget ya untuk bisa dieksplorasi semuanya. Kalau misalkan dari religi aja tadi ada poin religi kan, ya, kayak keyakinan ya. Banda Neira itu awalnya adalah tempat yang sangat beragam ya. Masyarakat di sana ada kelenteng, jadi bisa dibuktikan bahwa di sana juga ada penganut agama lain gitu ya, selain yang sekarang mayoritasnya adalah Muslim. Banyak ada gereja tua di sana di Banda Neira, jadi mereka itu dulu sangat beragam di Banda Neira. Kemudian ketika terjadi konflik Ambon di tahun 98, ada beberapa pergeseran yang terjadi sehingga di sana kemudian menjadi mayoritas Muslim. Dari sudut religi saja itu kan butuh waktu yang panjang buat bisa mengeksplorasi itu gitu kan. Terlebih lagi kalau soal kebudayaannya karena memang sangat berlapis dan sayangnya di Banda Neira itu tidak ada catatan pasti tentang kehidupan mereka sebelum ada pedagang dari luar yang masuk. Pedagang ini dalam arti orang-orang Cina, orang-orang India, orang-orang Spanyol tadi gitu ya, perlahan-lahan kemudian bangsa-bangsa Eropa berubah dari berdagang menjadi menjajah kayak gitu. Jadi eksplorasinya Dino butuh waktu yang panjang sekali dan lebih lama ya, karena Banda Neira itu ada 10 pulau yang berbeda. Pulau Neira itu butuh waktu lebih lama, Pulau Banda Besar itu butuh waktu lebih lama karena mereka laut jauh lebih besar. Kemudian Pulau Ru itu masyarakatnya banyak sekali, Pulau A juga masyarakatnya banyak sekali dan beragam. Jadi kalau tadi ada 7 poin yang ingin dieksplorasi, kamu butuh minimal 3 bulan. Itu pun aku rasa kamu hanya mendapatkan dasar ya, tidak secara sampai ke akar banget tentang 7 poin-poin itu. Gitu. Kecuali kalau misalkan tadi Dino ingin berwisata, menikmati keindahannya, 2 mingguan cukuplah. Tapi kalau mau eksplorasi pengetahuannya harus lebih dari itu banget gitu ke sana. Oke, Kak. Untuk di Pulau Neiranya itu ada berapa desa? Pulau Neira mereka menyebutnya bukan di kampung ya, kampung ya, kampung adat. Jadi ada kampung adat Nusantara. Saya tinggalnya di Kampung Baru. Kalau di Neira, kampung adat Nusantara, Kampung Baru, ada kampung Raja Wali, ada tadi disebut Lautaka, ada banyak kayak gitu. Kalau di Pulau Banda Besar itu lebih banyak lagi ya KOP ya. 10 lebih 12 kayaknya di Pulau Banda Besar, ada banyak sekali desanya di sana. Jadi butuh waktu lebih lama juga. Nah, kalau tadi menjawab pertanyaan Dino, apakah ikut pendidikan relawan dan apakah di sana keterbelakangan dan lain-lain, kita nggak bisa pungkiri bahwa memang fasilitasnya nggak sama ya. Mama piara saya yang di Pulau Neira kebetulan seorang kepala sekolah di Pulau Banda Besar di Desa Dender. Selama 3 bulan di sana ketika ambil foto-foto itu saya mengajak beberapa kali. Dan untuk sampai ke sekolah dari Neira, saya harus naik kapal sekitar 15 menit untuk menyeberang ke Pulau Banda Besar. Dari Pulau Banda Besar harus naik motor lagi sekitar 30 menit untuk sampai di sekolah. Dan naik motornya itu jalannya bukan jalan yang kita bayangkan kayak di Jakarta ya, mulus gitu tanpa hambatan kecuali kalau macet. Jalannya benar-benar nggak di aspal kayak gitu. Kalau salah sedikit jatuhnya di laut atau kita nabrak tebing. Jadi aksesibilitasnya di desa itu agak tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, pendidikannya juga anak-anaknya itu benar-benar yang mereka belajarnya itu otodidak gitu. Satu sekolah 6 kelas hanya ada 3 atau 2 orang guru. Jadi bisa dibilang bahwa memang mereka di beberapa desa ya, kalau di Dender kayak gitu konteksnya, karena saya ngajarnya di Dender, saya nggak tahu di desa-desa kayak Kumbar, Selamun, dan desa-desa yang lain. Mereka kita nggak bisa mungkin bahwa kita nggak sama fasilitasnya, tapi bukan berarti mereka keterbelakangan, tapi dari sudut fasilitas mereka emang nggak sama dengan anak-anak yang ada di kota, kayak gitu. Jadi perihal ini sikap dari masyarakat lokal gitu terhadap orang baru atau kita yang pengunjung atau apapun itu datang ke sana gitu sebagai orang baru yang datang ke sana. Secara general gitu atau secara umum tidak beberapa golongan tertentu, mungkin kalau seandainya tadi komunitas Banda Neira Tour mungkin atau komunitas gitu ya, tidak belum mewakili umum gitu. Kalau seandainya masyarakat lokalnya atau masyarakat umumnya, apakah menerima kita dengan baik atau justru tidak peduli gitu?
Menerimanya, cuek aja gitu, maksudnya cuek aja gitu. menerimanya dengan sangat baik. Jadi mereka itu sebenarnya tipikal orang timur ya menurutku. Orang timur itu orang yang sangat menghargai orang lain ya, terutama orang-orang yang datang dan mereka merasa orang ini memberikan manfaat kepada mereka kayak gitu. Dan kita kan kayak gimana kita pergi ya ada aturannya, kita hormati kayak gitu kan. Kalau ke Banda ini waktu saya nggak tahu waktu ke OP ya, tapi waktu saya jadi relawan itu pas pulang itu kami diantar satu kampung di pelabuhan. Dan itu oleh-oleh saya itu dua kardus besar sampai over bagasi. Karena mereka bungkusnya itu pala, kayu manis, ikan asin, pokoknya apa yang bisa dibungkus mereka akan bungkus. Jadi secara general kamu akan diterima sekali dengan baik, tapi tentu saja itu harus dimulai dari dirimu sendiri ya, harus berlaku sesuai dengan adat yang ada di tempatnya orang gitu. Terima kasih Mas Ardino. Oke, mungkin Hasbi kalau misalkan teman-teman Mas Ardino dari Unpad mau ke sana nanti bisa dikonekin kali Hasbi ya sama teman-teman Badan Neratur ya, karena ini Hasbi istilahnya konco kental, teman dekatnya Sanif, siapa lagi namanya tuh, Dani, Ivan, Zul gitu-gitu, jadi bisa dikonekin lah karena mereka juga sama ya mahasiswa, kemudian udah lulus juga ya, kayaknya tahun ini udah lulus mereka, kemudian didampingin oleh Hasbi dan teman-teman supaya punya kegiatan yang memang punya dampak ya, di pariwisata berkelanjutan. Makanya bikin Badan Neratur tour operator yang memang bisa ngebawa teman-teman untuk wisata edukasi nih ke sana. Karena kebanyakan kalau ke Banda Neira kan selama ini mungkin hanya menyelam ya, bawah airnya aja, tapi daratannya tuh bisa dieksplor secara rapi gitu. Oke, karena terkait waktu, ini sobat online, apakah ada yang bertanya? Mungkin ada di kolom chat, gitu. Boleh dicek nggak sama di kolom chat? Oh, nggak ada. Oke. Teman-teman yang dari daring, yang online, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik kalau gitu. Dan karena sudah jam 15.23, saya kira terima kasih banyak. Sekali lagi boleh tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman yang ada di sini ataupun di rumah. Terima kasih karena sudah menyaksikan talk show tujuan berwisata di Banda Neira yang kegiatan ini dalam rangka acara Aturin Talk 27. Aturin Talk kali ini dilakukan secara luring. Yang pertama kali sekaligus ada pameran foto dari Kalani Mokonio ya, yang fotonya tadi sudah di-showing, kemudian ada di lokasi di Jakarta Creative Hub. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di Jakarta dan sekitarnya, ada waktu pameran foto ini berlangsung dari mulai hari ini 19 Agustus sampai Jumat tanggal 26 Agustus, hari Minggu Sabtu Minggu libur. Jadi kalau mau datang Senin sampai Jumat pukul 8 sampai berapa ya? Tutupnya lupa. 8 sampai jam 5 sore. Waktunya seperti itu. Nah, sekaligus jadi terima kasih teman-teman secara online dan sekarang kita mau masuk ke pembukaan pameran foto. Jadi mungkin sekaligus ini prolog buat Kalani untuk menyampaikan maksud dan tujuan terkait pameran fotonya. Silakan, mungkin bisa di sudut sana ya, Kalani. Ya, di sana banget. Silakan. Boleh. Teman-teman, untuk membuka pameran saya ingin tanya, ada yang pernah melihat foto masa kecilnya nggak? Pernah? Ada yang pernah lihat foto masa kecil waktu masih bayi? Atau waktu SD? Bagaimana perasaannya ketika melihat foto itu? Terharu, bahagia, atau bahkan ada yang malu? Waktu kecil gue dekil banget ya. Sebenarnya. Tapi sebenarnya ingin aku sampaikan adalah bahwa salah satu alasan kenapa aku suka ambil foto ya. Fotoku tidak bisa disebut foto yang bagus-bagus amat gitu ya. Ini benar-benar basic gitu. Kalau ada yang tanya, Kak, gimana pengaturan kamera? Saya nggak tahu gimana pengaturan kameranya. Saya cuma cek-cek aja kayak gitu. Tapi intinya adalah kenapa aku suka mengabadikan foto, karena tadi sama ya, kayak perasaannya teman-teman ketika melihat foto waktu masih bayi, masih SD, masih SMP, ada perasaan terharu. Salah satu alasannya adalah bahwa kita bisa mengabadikan momen ya lewat foto gitu. Suatu saat nanti ketika misalkan saya udah usia 50-an, kalau umur panjang, dan melihat kembali apa yang saya lakukan dalam hidup saya bisa melihatnya lewat foto. Oh,
saya pernah ke Banda, saya pernah punya cerita seperti ini, dan suatu kehormatan banget buat saya sore hari ini karena saya bisa membagikan foto-foto yang saya ambil itu kepada teman-teman semua yang hadir saat ini atau yang juga luring atau yang nanti akan berkunjung di minggu depan. Intinya adalah bahwa perasaan saya ketika mengambil foto ini itu saya nggak punya ekspektasi apa-apa ya, apakah teman-teman bisa nikmati atau tidak, tapi karena sekarang sudah ada di sini, saya harap perasaan hangat saya, perasaan bahagia saya ketika mengambil foto-foto ini juga bisa menjalar ya, atau menjadi bagian kepada teman-teman semua. Kayak gitu. Terima kasih banyak karena udah hadir dan semoga bisa menikmati foto-foto yang ada dipajang di sana. Kalau mau beli silakan nanti kontak langsung ke saya. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman silakan juga dipoto kemudian di-share ke sosial medianya untuk mengundang lebih banyak orang lagi yang bisa mengenal Banda Neira dari sudut yang lebih baik tentu saja. Dan yang paling penting kalau misalkan teman-teman nanti setelah melihat fotonya tertarik untuk berkunjung ke Banda Neira, silakan ke sana. Saya sangat menganjurkan teman-teman untuk ke Banda Neira, tapi yang paling penting jadilah pejalan yang bijak. Kalau kayak tadi kayak Mas Fai gitu ya, harus jadi traveler yang bijak, jadi pejalan yang bijak supaya kita menikmati wisata, kita merasakan kebahagiaan saat berwisata, tapi bukan cuma kita, semua orang juga bisa merasakan kebahagiaan itu dalam waktu yang bertahun-tahun akan datang. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Kakak Lani, Kak Hasbi boleh bergabung di sana. Dan ini sekaligus kita sudah membuka kegiatan. Mas Rivo boleh gabung ke depan sama Mas Fae. Ini bunganya silakan karena ini sudah dibuka ya kegiatannya ya. Jadi talk show sudah selesai, kemudian pembukaan pameran. Teman-teman silakan. Kak Hania boleh dikasih ke mereka berdua ini untuk bunganya. Selamat untuk Kalani yang hari ini pembukaan pameran fotonya, kemudian Hasbia juga selamat karena e-guide book-nya. Jadi kita mau foto bersama dulu, Mas Rivo, Mas Faye sama Mas Andi. Boleh kita ke depan untuk ambil foto. Mungkin di kameranya kurang ke ininya kali ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kan fotonya di sini. Mas Rivo boleh bergabung, Mas Faye boleh. Saya moderator, jadi saya bisa ngatur-ngatur. Mas Andi, silakan Mas Andi. Mau berfoto, ini foto ini dulu ya teman-teman. Nanti kita bisa foto bersama di, saya berjalan-jalan nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah ya. Mas Andi boleh silakan bergabung di tempat. Fotonya di Salva? Oke, udah. Oke, teman-teman yang secara daring juga mau tepuk tangan online silakan ya. Tepuk tangan online. Oke, sudah? Oke, teman-teman silakan semuanya. Boleh kalau mau ikut foto di tulisan saya lebih jauh. Mana? Teman-teman boleh gabung ke depan? Silakan. Di sampingnya boleh. Ini ada anak kecil ya di acara ini ya, lucu ya. Kenapa ada anak kecil di sini? Silakan teman-teman kalau mau ikutan berfoto di depan. Teman-teman siapa tadi? Ardina boleh silakan maju ke depan, kita mau foto bersama. Buat teman-teman yang menyaksikan secara online, terima kasih banyak karena sudah hadir. Nanti mungkin kita setelah ini mau ada tour, kita bakal ke depan, kita ada tour ini, tour fotonya. Jadi yang mau bertahan di sini silahkan. Nanti kita akan ajak teman-teman buat berkeliling untuk melihat, oke, boleh, untuk melihat 10 karya foto dari Kalani yang sudah di showing di Jakarta Creative Hub. Sekali lagi kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 Agustus sampai 26 Agustus di Jakarta Creative Hub di Jakarta Pusat. Oke, foto bersama dulu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kalani, silakan kami diajak berkeliling melihat karya fotonya. Tadi lewat ininya aja, tapi sekarang kita mau lihat karya fotonya sudah di depan. Iya, terima kasih. Kalani silakan dibimbing teman-temannya untuk melihat karya fotonya. Dan, oh ya ini HP saya. Rizal boleh yang audio di spotlight ya. Iya. Ganti yang audio. Oke, ini kita mau yang audio.
Oke ya. Hah? Iya. Gitu. Padahal nggak sebenarnya satunya emang udah kayak gitu sejak awal. Cuma dia bercandain buat sama itu ya. Kemudian ini foto cakalannya tadi teman-teman. Nah cakalan itu menariknya, mereka kan sekitar 10 orang penari ya. Ada bagian di mana mereka tuh menari solo. Jadi dari 10 orang itu mereka kan pada yang terus mereka masih tetap kayak gitu. Mungkin itu butuh keberanian ekstra yang untuk berkurang dan harus maju satu tarian dulu. Ini untuk yang cakalan kemudian ini yang obat piara itu dengan ikannya ini lagi berbagi ikan. Jadi secara itu ikan gratisan kayak setiap hari kalau makan ikan segar tunggu aja kapan selain itu selesai malam bakal dapat ikan gratis. Aku menyusunnya ada 2 foto yang tema berbeda. Kemudian satu foto ini adalah sambungan dari tema yang di depan. Ini adalah ini lukisan kapal itu sehari satu unik yang bakal temukan kalau ke Banda Neira adalah tulisan di kapal-kapal. Terus di kapal itu tuh ada random, tapi kebanyakan itu adalah tulisan nama ya, entah nama anak perempuan mereka atau nama anak perempuan atau istri. Jadi di sana kalau teman-teman bisa bentuk kapal tulisannya besar atau mawar atau siapa itu antara nama mereka atau nama anak mereka. Entah kenapa anak laki-laki nggak dipakai sebagai nama kapal. Terus yang ini yang di depan itu kan si hasil fotonya ya, ini foto prosesnya. Jadi ini tuh bapaknya tuh berdiri udah lama tau. Kalau kita lihat itu cara gitu, bahkan itu berdiri sekitar 2 jam megangin di lampu itu cuma buat nunggu ini ngumpul. Dan setelah ngumpul dia tuh baru di stroke gitu pakai jaring-jaring halus. Dan kalau kelihatan banyak teman-teman ketika di stroke itu cuma sedikit. Jadi cuma kayak di tengah kita gitu si kulit yang tadi teman-teman lihat di depannya itu, yang satu loyang itu hasil dari satu kampung yang turun selama kurang lebih 5 jam. Jadi itu bukan hasil dari satu orang, itu satu kampung 5 jam hasilnya hanya seloyang kecil kayak gitu. Ini sambungan dari cakalele di depan sama cakalele ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini bajunya kuning kan ya. Ada yang bajunya warna hijau, ada yang bajunya warna merah. Itu membedakan tugas dan susunan kelas mereka dalam tarian cakalele. Jadi cakalele itu ada yang disebut dengan dia sebagai pejuangnya, ada yang disebut sebagai pemimpinnya. Itu dibedakan dari warna bajunya. Aku nggak bisa menjelaskan warna bajunya seperti apa lebih jelas. Nanti kalau teman-teman ke sana langsung bisa langsung ngecek sama mereka. Yang uniknya ya kalau dari cakalele ini tetap bisa lihat ya. Ini tuh bajunya kuning, terus ada topinya. Jadi di sebenarnya itu kayak melting pot dari begitu banyak macam budaya di berbagai negara. Kalau topinya, mereka bilang itu topi yang dipakai ketika ketika bangsa-bangsa Eropa itu ada di sana ya oleh prajurit-prajurit Spanyol kayak gitu. Topi-topinya seperti itu. Jadi kenapa cakalele itu unik karena dia tuh kayak melting pot dari banyak keanekaragaman negara dalam satu aksesoris
mencoba untuk menarik. Yang terakhir itu ini aku suka fotonya, banyak yang nggak ngerti foto ini. Tadi pas lihatin sampai kayak gini, foto apa? Ini tuh kapal nih, kalau melihat ini tuh kapal. Ini tuh bambu yang sering dipakai untuk mendorong kapal itu kalau mau kasih pelabuhan. Lampanya itu ada di dalam, nggak kelihatan. Dia itu baru melaut, jadi itu lagi nguras air di dalam kapalnya. Nah, airnya itu semua warnanya merah kayak gitu, itu air ikan. Jadi ini bukan darah siapa, itu darah ikan. Ini tuh aku ambil di pelabuhan Kope yang sempat itu yang makan Indomie. Iya. Iya, salah satu dia tuh bangunan dia. Jadi di sana itu pelabuhan itu fungsinya dua, satu untuk orang kapal, satu untuk orang yang sedang dan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau ke sini dan melihat fotonya bisa lihat dari depan, kemudian itu temanya satu, dan di tengah ini itu ada 4 tema yang berbeda, sampai adalah di belakang. Jadi ada kepala, ada lewerani, ada timba uli, ada cakale, dan ada tertinggi berkuak mengaji di laut Banda. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman semua, terima kasih karena sudah menyaksikan secara online. Jadi saya selaku moderator kegiatan sekaligus ingin menutup acara. Terima kasih karena sudah bergabung dan sekali lagi mengingatkan jika teman-teman ingin datang melihat pameran di Jakarta Creative Hub di Jakarta Pusat dari tanggal 19 hingga 26 Agustus. Akhir kata kami aturin pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Expediso, traveling made great.